Hai sobat, pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah Yesus benar-benar disalib ataukah digantikan oleh orang lain? Mari kita ulas bersama. Sobat, peristiwa penyaliban Yesus bukan sekedar cerita. Ini adalah sebuah fakta historis yang didukung oleh bukti kuat, baik dari saksi mata para murid Yesus maupun dari catatan penulis non-Kristen seperti Tacitus, sejarawan Romawi, Josephus Flavius, sejarawan Yahudi Romawi, dan Plinius Muda, seorang administrator Romawi. Semua ini membuktikan eksistensi Yesus dan kenyataan penyaliban Yesus Kristus. Sekarang, apakah benar misi Yesus di dunia ini adalah untuk disalib? Yesus sendiri telah mengungkapkan kepada para muridnya, kita pergi ke Yerusalem dan semua yang ditulis oleh para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Lihat Lukas 18 ayat 31. Bahkan saat di Taman Getsemani menjelang penyaliban, Yesus berkata, "Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Namun tidak kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Ini menunjukkan kesadaran dan kesediaan Yesus untuk mengikuti rencana ilahi, yaitu besoknya dia akan disalibkan. Meskipun dihadapkan pada penderitaan yang sangat mendalam. Nah, Bapak Ibu, sobat yang saya kasih, ketika Yesus mengucapkan sudah selesai disalib, itu lihat di Yohanes 19 ayat 30, dia menegaskan bahwa misinya untuk menebus dosa manusia telah selesai. Pada saat itu, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah dalam dia. Itu dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Saat dosa ditimpakan ke diri Yesus, Bapa memalingkan mukanya, dan disinilah Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini menunjukkan kedalaman pengorbanan yang dia jalani untuk kita semua. Menanggung dosa kita agar kita diperdamaikan dengan Allah. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan juga terlihat dari kendalinya atas nyawanya. Yesus secara sukarela menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Seperti yang dia sampaikan dalam Yohanes 10 ayat 18. Tidak ada yang mengambil nyawaku, tetapi aku sendiri yang memberikannya. Aku mempunyai kuasa untuk memberikannya, dan aku mempunyai kuasa untuk mengambilnya kembali. Ini membuktikan saat dia disalib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Mengungkapkan bahwa kematian Yesus bukanlah akhir cerita, melainkan langkah dalam rencana ilahi. Sobat, Yesus mati saat menyerahkan nyawanya, namun dia mengambil kembali nyawanya saat kebangkitannya. Ini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang menguasai maut. Jadi sobat, misi Yesus di bumi adalah untuk disalib, bukan untuk menghindarinya atau diganti oleh Yudas Iskariot. Ini akan menyalahi rencana ilahi. Yesus disalib bukan karena rencana penyelamatan gagal, melainkan karena itulah caranya untuk menebus kita dan mengalahkan maut. Sobat, Yesus disalib adalah fakta historis yang tidak terbantahkan. Ketika kamu merenungkan kematianmu sendiri, apakah kamu yakin Yesus akan membangkitkanmu karena dia telah mengalahkan maut? Ingat, menyangkal fakta bahwa itu adalah sejarah berarti risiko besar menantimu setelah kematian. Maka segeralah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Melalui Dia kita mendapatkan kehidupan yang penuh makna dan kekal. Sampai jumpa di video berikutnya, sobat. Ingatlah selalu, Tuhan Yesus sangat mengasihimu.